kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini, puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah raya pada hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang beribadah dari rumah secara online tetap dalam keadaan sehat dan berada dalam perlindungan Tuhan. Karena itu mari dengan sukacita kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Dengan sukacita kita mengatakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari dengan sukacita kita mengangkat pujian ini bersama-sama bagi Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Oh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, semua bagi Tuhan bersama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan bagi kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, semua bagi Tuhan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, kan bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Sekarang kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena kekuatan Tuhan yang menyertai hari-hari kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, memuji Dia. Kita mau katakan, kami mau siap Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, dan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kuduskan kami dan selidiki kami. Engkau yang paling mengenal kami sampai kedalaman hati kami. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu dan lawat kami dengan firman-Mu, sehingga kami dikuatkan untuk berjalan bersama dengan-Mu. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki kami, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku dengan setia. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu bukan hal yang mudah bagi kami menjalani hari-hari bersama dengan-Mu. Tapi kami mau taat dan kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Dengan segala keterbatasan dan keberadaan kami sebagai manusia, kami mau belajar taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan, kuatkan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga waktu pemberitaan firman-Mu juga kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Selidiki kami, lihat hati kami, lihat hidup kami. Engkau yang tahu hidup kami sesungguhnya di hadapan Tuhan. Biarlah firman hari ini menjadi cermin dalam hidup kami, untuk kami melihat hidup kami di hadapan-Mu secara jujur dan terbuka. Dan kami mau belajar dikoreksi oleh Tuhan. Kami mau belajar diperbaharui oleh Tuhan. Kami mau belajar hidup lebih lagi mengandalkan Tuhan. Hidup lebih lagi mengikuti firman. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.
Shalom. Suaranya pada di mana ya? Kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang sangat memberkati saya beberapa hari ini, yaitu dari 1 Petrus pasal yang keempat. Sudah dapat? 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Hanya satu ayat. Enak kan? Cuma satu ayat. Kalau saya ini dalam perikop ini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Tapi saya lebih menekankan ke satu ayat, karena kalau saya mengajak kita 5 ayat mungkin sampai sore nanti sangat banyak. Jadi hari ini kita belajar satu ayat dulu. Satu ayat saja mungkin sekitar 2 jam, 3 jam. Siap Bapak Ibu? Oke, kita bersama-sama membaca dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, hidup orang Kristen. Bersama-sama 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi saya membaca buat Bapak Ibu Saudara, hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan ini dimulai dengan sebuah keadaan yang ada di ayat sebelumnya, di mana orang-orang Kristen pada saat itu, pada zaman itu, orang Kristen mula-mula mereka menghadapi penderitaan yang tidak ringan. Mereka mengalami penderitaan yang berat. Selain mereka mengalami penderitaan pada saat pemerintahan Kekaisaran Nero yang jelas-jelas menganiaya orang Kristen dengan luar biasa, tetapi mereka juga menghadapi tekanan dari dalam sendiri, dari sesama orang Kristen, dari sesama anak Tuhan sendiri, yang mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka masih hidup dalam pesta pora, masih hidup menurut rupa-rupa hawa nafsu, keinginan daging dan kemabukan. Mereka masih hidup dalam penyembahan berhala. Ini kenyataan yang dihadapi oleh orang Kristen mula-mula, anak-anak Tuhan di gereja mula-mula. Sehingga Rasul Petrus yang saat itu sebagai bapa rohani, sebagai paus, sebagai orang tua rohani, memberikan surat pengembalaan yang disebut dengan surat Am kepada seluruh anak-anak Tuhan yang saat itu sedang berjuang dalam penderitaan yang tidak ringan, untuk menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh bagaimana sesungguhnya kehidupan mereka yang harus mereka persiapkan untuk menghadapi waktu Tuhan bagi mereka. Sekarang lagi tren lagu waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tetapi ini bicara tentang waktu Tuhan ketika Tuhan datang menemui mereka secara pribadi, menjemput mereka. Waktu Tuhan di dalam Alkitab itu berbicara tentang 2 hal. Waktu Tuhan di dalam bagian firman Tuhan ini, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 ini berbicara tentang 2 hal. Yang pertama, waktu Tuhan secara pribadi, ketika Tuhan datang menjemput seseorang secara pribadi. Kalau waktu Tuhan bagi dia tiba, maka sebentar lagi kita dapat info bahwa telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Seperti itu waktu Tuhan secara pribadi. Tetapi yang kedua adalah waktu Tuhan secara massal, di mana dunia ini berakhir, dunia dengan segala unsur-unsurnya berakhir. Itu waktu Tuhan secara massal. Rasul Petrus mempersiapkan orang-orang Kristen pada saat itu untuk menghadapi waktu Tuhan, entah waktu Tuhan secara massal ataupun waktu Tuhan secara pribadi bagi mereka. Hari-hari ini anak-anak Tuhan dimanapun berada, sebenarnya kalau mau jujur, banyak sekali di antara anak-anak Tuhan yang hidup juga dalam kegentaran dan ketakutan. Kenapa? Takut-takut sebentar lagi kena COVID, seperti itu ya.
akhir-akhir ini apalagi dengan new normal, Jakarta naiknya luar biasa signifikan. Tapi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena naiknya positif COVID signifikan, yang sembuh juga signifikan. Puji nama Tuhan, haleluya. Jadi kita tidak perlu takut. Memang sampai sekarang pun masih simpang siur, masih banyak pro dan kontra tentang penyakit ini. Ada yang bilang penyakit ini penyakit yang biasa, yang sama dengan flu, yang gak berbahaya. Tapi ada yang bilang enggak, penyakit ini penyakit yang mematikan. Sampai orang-orang pada agak susah untuk menerima tamu datang ke rumah. Kita agak kalau ada tamu yang datang kalau nggak pakai masker berbahaya, kayak kita udah takut ntar jangan-jangan dia datang dengan COVID. Ya nggak apa-apa sih, memang kita harus mengikuti protokol yang pemerintah kasih, tapi tidak berarti bahwa kita hidup dalam ketakutan yang berlebihan sampai datang ke depan rumah, ke teras rumah aja kita nggak berani. Itu agak berlebihan sih menurut saya, tapi nggak tahu ya, masing-masing orang punya standar kesehatannya masing-masing, sehingga masing-masing orang boleh memutuskan apa yang terbaik bagi hidupnya. Yang penting sesuai dengan protokol pemerintah yang sudah ditetapkan. Dan saya secara pribadi ketika menghadapi hari-hari ini yang sepertinya bagi beberapa orang menakutkan, terutama bagi mereka yang positif COVID, saya melakukan survei kecil-kecilan. Entah survei ini benar apa enggak, masih harus dibuktikan kembali. Tapi saya membuktikan, saya melakukan survei dan mendapatkan hasilnya seperti ini. COVID itu untuk orang-orang yang sehat, yang tubuhnya normal saja, yang tidak yang tidak sedang dalam keadaan yang drop, maka dia hanya lewat saja, hanya seperti flu biasa. Mungkin agak lebih berat sedikit dari flu, tapi nggak lama kemudian sembuh kembali dan mereka pulih kembali, bisa makan minum dengan normal dan biasa saja. Tetapi yang lebih menakutkan dari COVID adalah kepanikan terhadap isu COVID, bahwa COVID itu mematikan. Kepanikan itu yang lebih menakutkan sebenarnya. Jadi tadinya sebenarnya orangnya sehat-sehat ya Bu ya, datang ke rumah sakit sebenarnya dia nggak ngerasa apa-apa. Pas di rumah sakit dicek positif. Saat positif itulah di situ darahnya mulai naik. Ya, biasanya seperti itu. Terus darahnya mulai naik, malam hari dia mulai mikir, COVID, jangan-jangan seperti orang-orang di Wuhan lagi. Waduh, berjatuhan di jalan. Terus mulai mikir, aduh, jangan-jangan saya udah malam ini gak bisa ngelewatinya lagi. Akhirnya gak bisa tidur. Dan gak bisa tidur menyebabkan daya tahan tubuh lebih rendah lagi, rentan lagi. Dan darahnya semakin naik lagi. Itu yang menyebabkan kemudian kolaps dan drop. Saya melihatnya seperti itu sih. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara yang lain, tapi saya melihatnya seperti itu. Jadi sebenarnya kepanikannya lebih menakutkan daripada penyakitnya sendiri menurut saya. Karena itu bahaya kepanikan itu luar biasa. Rasul Petrus menyadari ada sebuah bahaya yang besar ketika anak-anak Tuhan saat menghadapi penganiayaan dan penderitaan, mereka dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kepanikan, dikuasai oleh kegantaran, dikuasai oleh emosi pribadinya, bukan dikendalikan oleh Roh Tuhan. Ada sebuah bahaya besar ketika anak-anak Tuhan tidak hidup dalam kendalinya Tuhan, tetapi dalam kendali pikirannya yang dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif dan juga dipenuhi oleh hawa nafsu, dipenuhi oleh kepanikan, dipenuhi oleh kepentingan diri sendiri. Itu yang lebih bahaya daripada penderitaan yang sesungguhnya yang dialami oleh orang Kristen pada masa itu. Sehingga Rasul Petrus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan pada masa itu, pada waktu itu, untuk memperhatikan hidupnya, melihat hidupnya di hadapan Tuhan. Kesudahan segala sesuatu, waktunya Tuhan sudah dekat. Kalau mau pakai bahasa sederhana, karena itu
kuasailah diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, penguasaan diri itu berbicara. Penguasaan diri itu berbicara tentang ketenangan hati, tidak panik, tapi tenang dalam menghadapi apapun. Ketenangan hati, kesabaran, pikiran yang lurus, tidak ada pikiran negatif, tetapi pikiran yang positif dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi penganiayaan, itu lebih penting. Makanya Rasul Petrus katakan bahwa kuasailah diri. Dalam bahasa aslinya berbicara tentang menguasai pikiranmu, menguasai perasaanmu, menguasai dirimu sendiri, menjadi tenang, tidak panik, tidak kacau balau, pikiranmu tidak kacau balau, sehingga engkau mampu menghadapi masalah itu dengan tenang, menghadapi masalah itu dengan baik, karena engkau menguasai dirimu. Rasul Petrus mau mengatakan hal itu. Kenapa? Kenapa demikian? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa persoalannya sebenarnya mungkin kecil, tetapi pikiran negatif yang masuk, pikiran iblis yang masuk ke dalam pikiran kita. Tadinya cuma flu biasa, tiba-tiba pikiran iblis yang masuk, pikiran negatif yang masuk. Terus kita deg-degan, kita merasa bahwa, waduh, ini bukan lagi flu biasa, tapi ini COVID. Sepanjang hari kita mikirin COVID, akhirnya kita drop. Tadinya cuma kutil kecil muncul, jerawat kan gede, agak gede jerawat batu seperti itu. Tapi yang kita pikirin, ini kayaknya tumor. Habis malam kita pikirin tumor, besoknya kita pikirin jangan-jangan cancer. Sepanjang hari kita mikirin cancer, akhirnya kita drop karena pikiran kita. Kuasai diri, menguasai pikiranmu, mengendalikan pikiranmu. Jangan kacaukan pikiranmu dengan pikiran-pikiran yang negatif seperti itu. Karena kalau kita dikuasai oleh pikiran negatif, kita pasti tidak menemukan solusi. Yang ada kepanikan yang muncul, kecemasan yang muncul, kekhawatiran yang muncul. Pikiran-pikiran negatif itu mengacaukan hidup kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa itu bukan kehendak Tuhan, yang Tuhan kehendaki adalah kita menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, maka kita bisa berpikir lebih tenang, kita bisa berpikir lebih jernih. Selanjutnya, dalam bagian firman Tuhan ini juga dibilang, dan jadilah tenang. Jadilah tenang ini berbicara tentang kemurnian hati, ya. Kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, ada sebuah catatan yang menuliskan tentang kemurnian hati atau ketenangan. Itu berbicara tentang kemurnian hati, kesucian hati, kepolosan hati, atau kebijaksanaan, tenang, memandang sesuatu secara bijaksana, memandang sesuatu sesuai dengan porsinya, melihat segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Jadi tidak melihat sesuatu itu jadi wah gede sekali, luar biasa sekali, enggak. Tapi melihat segala sesuatu sesuai dengan porsinya, wajar-wajar saja melihat segala sesuatu. Orang yang melihat segala sesuatu dengan pandangan yang real, yang normal, yang wajar, dia bisa menguasai diri, menenangkan dirinya, dia tidak berpikir negatif, maka dia pasti mampu untuk mengendalikan situasinya.
sekalipun mungkin situasinya agak tidak baik, kurang baik baginya. Tapi kalau dia berpikir positif, dia berpikir tenang, dia mampu berpikir sesuai dengan porsinya, maka dia pun mampu untuk bisa memikirkan solusi yang terbaik. Tapi kalau dia sudah panik, yang muncul selalu pikiran-pikiran negatif. Karena itu, Rasul Petrus jelas katakan bahwa jadilah tenang, tenangkan hatimu, bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu, supaya ada tujuannya, supaya kamu bisa berdoa. Karena kalau kita panik, kalau kita kacau, pasti kita tidak bisa berdoa. Hidup yang dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, kepanikan, emosi, kekecewaan, mana bisa kita berdoa ketika dalam hati kita dikuasai oleh hal-hal seperti itu. Tetapi kalau hidup kita dikuasai oleh ketenangan hati daripada Tuhan, kita mampu mengendalikan pikiran kita, mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita akan bisa berpikir dengan tenang. Iblis suka menaruh pikiran-pikiran yang negatif. Bahkan iblis juga sering menaruh pikiran-pikiran seolah-olah semua aman, berbeda dengan hal yang sesungguhnya. Misalnya, iblis menaruh pikiran dalam pikiran kita bahwa uang itu, dengan uang kita bisa bahagia, dengan uang kita bisa senang, dengan uang kita bisa melakukan apapun. Berbeda dengan yang firman Tuhan katakan, bahwa mengejar uang, mengejar harta adalah sebuah kesia-siaan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa uang adalah mamon. Kalau engkau mencintai itu uang, maka engkau pasti mendukakan Tuhan. Semua orang yang mengejar uang akan mengalami kecelakaan, kehancuran dalam hidupnya, bahkan mendukakan dirinya kalau uang atau hal-hal duniawi yang menjadi fokus hidupnya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukan berarti saya mengatakan bahwa kita tidak perlu uang. Kita perlu uang, hidup di dunia ini kita perlu uang. Karena uang itu alat untuk kita membeli, alat menukar kan, kita membeli. Tapi uang tidak menjadi fokus hidup kita. Uang bukan menjadi segala-galanya buat kita, sehingga kita melakukan apapun demi uang. Bahkan waktu untuk Tuhan pun kita tidak sediakan demi uang. Uang. Money. Yang penting money, yang penting duit. Kita nggak perlu cari Tuhan, yang penting duit dalam hidup kita. Iblis akan kasih bahwa kalau nggak punya uang, pikiran kalau nggak punya uang, ya kamu nggak dihargai orang. Pikiran-pikiran seolah-olah itu positif, seolah-olah itu normal. Tapi hati-hati ketika engkau sudah dikuasai oleh uang, bukan Tuhan. Uang alat, uang bukan penguasa. Uang itu alat yang kita pakai, bukan uang yang menguasai kita. Tapi memang iblis selalu menaruh pikiran-pikiran seperti itu dalam pikiran kita. Apalagi dia melihat bahwa sepertinya kita mulai lebih suka menyibukkan diri kita dengan kerjaan kita, uang, demi mencari uang daripada mencari Tuhan. Tuhan sudah yang nomor 2 dalam hidup kita. Maka dia mulai mengompori kita dengan pikiran-pikiran seperti itu. Sehingga akhirnya kita lebih memilih mengejar dunia ini daripada Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar bagian firman Tuhan ini. Kalau kita sudah mengejar dunia ini, mengejar hal-hal duniawi, firman Tuhan katakan bahwa pesta pora, kemabukan, keinginan duniawi
menjadi fokus kita, maka Tuhan pasti nomor 2. Kalau uang sudah nomor 1, mamon sudah nomor 1 dalam hidup kita, maka Tuhan pasti nomor yang kesekian, bukan nomor pertama. Hari ini kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, kuasai diri. Jangan sampai dunia yang menguasai. Engkau yang menguasai dunia ini. Kita anak-anak Allah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menguasai dunia, bukan dunia yang menguasai kita. Ini terbalik Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan zaman sekarang malah dunia yang menguasai kita. Covid diizinkan sama Tuhan. Mau lihat bagaimana anak Tuhan bergantung sama Tuhan. Lebih takut Covid atau takut Tuhan? Lebih andalkan pikirin Covid atau pikirin Tuhan yang berkuasa, yang mampu melakukan mujizat yang besar dalam hidupmu. Bukan dalam arti kita meremehkan penyakit, tidak. Tapi jangan sampai penyakit itu, bahasa penyakit itu yang menguasai kita. Pikiran-pikiran iblis itu yang menguasai kita, daripada kita memikirkan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang mampu menyembuhkan kita. Oleh darah Yesus kita menjadi sembuh. Oleh bidurnya kita menjadi pulih. Kita lupa akan kuasanya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Kita bisa sakit, tapi oleh darahnya kita dipulihkan oleh Tuhan. Karena segala penyakit kita sudah ditanggungnya di kayu salib. Kita bisa mengalami pergumulan, kesusahan, kesulitan, tapi Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir sampai memburu uang dan mendukakan hidup kita. Sampai Tuhan nomor sekian dalam hidup kita. Jangan sampai. Tuhan tetap yang nomor 1 dalam hidup kita. Jangan khawatir tentang apapun, tentang hidupmu. Firman Tuhan katakan jangan khawatir tentang apa yang engkau makan, apa yang engkau minum, apa yang engkau pakai. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi engkau carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi bukan dalam arti kamu tidur-tiduran terus makanan harus datang, tidak. Tuhan tidak mengajarkan orang Kristen jadi orang malas. Orang Kristen, semakin orang Kristen takut akan Tuhan, dia semakin harus rajin, wajib. Orang Kristen yang andalkan Tuhan harus rajin, harus bertanggung jawab, harus disiplin. Kerjakan yang menjadi bagiannya, tugasnya dengan baik. Tetapi juga jangan lupa bahwa kita tidak dikuasai oleh hal-hal duniawi. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita ingat. Dunia tidak boleh menguasai kita. Kenapa? Kalau dunia menguasai kita, tentunya kita tidak bisa berdoa. Kalau pikiran negatif yang menguasai kita, kalau hal-hal duniawi, pesta pora, kemabukan, kenajisan yang menguasai kita, maka tentu kita tidak bisa berdoa. Tapi kalau Tuhan yang menguasai kita, kalau roh Tuhan yang menguasai kita, maka dalam segala perkara, seberat apapun, seperti yang dialami oleh anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen pada gereja mula-mula, mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa dalam kekaisaran Nero. Mereka bukan hanya dibunuh, mereka bukan hanya disalibkan, bahkan mereka dilempar ke kandang binatang buas dan dimakan di sana dengan bebas. Mereka harus bertarung dengan binatang buas sampai mereka mati. Itu yang dialami oleh orang Kristen pada awal mula-mula gereja mula-mula. Mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa dalam kekaisaran Nero. Bahkan Petrus sendiri disalibkan terbalik. Dia memilih disalibkan terbalik karena Tuhan salibkan kepala di atas, dan Petrus memilih disalibkan dengan kepala di bawah. Dia mati martir di bawah pemerintahan Nero. Bagaimana luar biasanya kekejian penganiayaan pada masa itu. Tapi sekalipun pedang di depan mata, Petrus katakan, kuasai diri. Biarlah pikiran-pikiran Kristus yang menguasai kita. Biar hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, kita
kita percaya bahwa sekalipun misalnya ini pun waktu terakhir kita, mungkin penganiayaan ini adalah waktu di mana kita akan kembali, karena penganiayaan ini kita kembali kepada Bapa. Tetapi percayalah bahwa ini adalah jembatan di mana kita akan bertemu muka dengan Tuhan, dan kita akan mengalami kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu yang mau dikatakan oleh Rasul Petrus kepada jemaat mula-mula, sehingga mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, mereka tenang. Karena sekalipun pedang di depan mata mereka, ini cuma jalan untuk ketemu dengan Bapa dan mengalami kemuliaan yang luar biasa selamanya bersama dengan Tuhan. Saya katakan minggu kemarin, kalau memang penyakit, ada seorang ibu katakan kalau memang dengan penyakit ini, aku harus kembali kepada Bapa. Aku tahu ini hanya jalan untuk ketemu dengan Bapa. Sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, tidak perlu kacau. Tetapi kita tetap tenang, menguasai diri dan tenang, supaya kita bisa berdoa. Di dalam bahasa aslinya berbicara seperti ini: ketika engkau mampu mengendalikan dirimu, tidak terbawa oleh keadaan, tidak terbawa oleh situasi di sekitarmu, maka engkau akan memiliki hati yang tenang dan murni. Engkau bisa memikirkan segala sesuatu dengan tenang dan jernih, dengan jujur. Dengan demikian, engkau bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dan jujur, berdoa dengan tulus kepada Bapa. Engkau akan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapa, dan Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang menjawab engkau tepat pada waktunya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tetapi kuasailah dirimu, kendalikan dirimu. Jangan biarkan keadaan menguasaimu. Tenangkan hatimu, biar engkau bisa jujur melihat keadaan yang sesungguhnya, melihat keadaan sesuai yang porsinya. Tidak berpikir lebih dari apa yang seharusnya engkau pikirkan, sehingga engkau mampu melihat masalah itu dengan jernih, dengan baik, dengan jernih, dan engkau sanggup berdoa. Engkau bisa tenang berdoa, menyerahkan hidupmu kepada Bapa. Dia Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu ada dalam kendalinya. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tenangkan hatimu, berjalanlah terus bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Jangan pernah tergoyahkan oleh apapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa yang Engkau berikan bagi kami pada hari ini. Kami belajar dari firman-Mu Tuhan, bahwa menghadapi apapun di dunia ini, kami tidak perlu panik. Kami tidak perlu dikuasai oleh emosi kami, pikiran kami yang sia-sia. Tetapi kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, pikiran, perasaan, dan hati kami dalam kendali Roh Kudus, sehingga kami dikuasai oleh Roh Kudus, dan kami mampu dengan tenang berpikir jernih terhadap masalah yang kami alami, dan kami menyerahkan semua pergumulan itu kepada Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang Maha Kuasa, yang mengendalikan segala sesuatu. Semua ada dalam rancangan. Jika Engkau izinkan itu terjadi, itu yang terbaik untuk kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu panik oleh apapun, karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat yang menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan yang kuasa darah Tuhan. Kami percaya firman-Mu bahwa oleh bilur-bilur-Mu mereka mendapatkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sudah terima kesembuhan buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sembuh karena darah Tuhan yang menjamah mereka, karena Tuhan Yesus yang menjamah mereka, dan darah Tuhan Yesus yang memulihkan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Mereka sehat, mereka kuat, dan mereka dapat terus memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami,
Jemaat Tuhan GSI Taman Surya yang bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan usaha mereka, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di waktu new normal ini, Tuhan beri hikmat bagi mereka untuk mengelola usaha yang Tuhan percayakan bagi mereka, mengelola pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka dengan baik, sehingga mereka bisa menghidupi kehidupan mereka dengan baik, karena Tuhan yang menolong membuka jalan bagi pekerjaan dan usaha yang mereka kerjakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan keadaan bangsa kami. Bapak Presiden sampai kabinet yang di dalamnya, seluruh pemerintahan yang ada, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pemerintahan di DKI Jakarta, di Kabupaten Tangerang, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati melalui pemimpin-pemimpin yang ada, boleh membawa kesejahteraan bagi negara ini, bagi bangsa ini, bagi rakyat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu mereka semua melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan keadilan yang ada. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya kesejahteraan-Mu turun atas bangsa ini. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan. Yang berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang berada di pedalaman, yang berjuang dalam pelayanan Tuhan, yang berada di daerah-daerah sulit, ataupun mereka yang dalam kekurangan, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tangan kuasa-Mu menolong mereka, turun atas mereka dan menolong mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Kami juga berdoa saat ini Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Gembala kami. Kami bersyukur memuji Engkau Tuhan untuk kesehatan, pemulihan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Maria Lobo. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Allah terus memulihkan hamba-Mu. Allah menjamah memulihkan hamba-Mu dengan total dan sempurna Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus, sakit, penyakit yang menyerang tubuhnya dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagian kakinya yang masih sakit, yang masih lemah. Kami berdoa Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa darah Tuhan. Kami percaya hamba-Mu akan pulih total karena Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Seluruh keluarga Ibu Gembala kami percaya mereka sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon kasih karunia Tuhan menyertai, menolong kami. Semua sahabat kami yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, suami hamba dan juga adik hamba dan juga Ibu Mina, keluarga Bapak Roni, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa jemaat kami, jemaat GSI Taman Surya dimanapun mereka berada, maupun jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mereka yang menyaksikan ibadah kami, yang mengikuti ibadah ini secara online, hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati kehidupan mereka dengan berkat-Mu. Mereka yang dalam pergumulan, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka dengan kuasa darah Tuhan. Jika yang menyaksikan video ini saat ini, Anda dalam keadaan sakit, taruh tangan-Mu di tempat bagian tubuhmu yang sakit. Mau berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang menaruh tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Berdoa dari tempat ini, Tuhan jamah sembuhkan mereka dengan kuasa darah Tuhan. Kami percaya mereka telah sembuh dengan kuasa darah Tuhan. Mereka menaruh tangan mereka menaruh tangan mereka di hati mereka, di dada mereka, atau mereka mengangkat tangan di hadapan-Mu karena pergumulan yang begitu berat yang tidak sanggup mereka ucapkan dengan kata-kata. Tapi mereka butuh pertolongan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buka tingkap langit dan tolong mereka ya Tuhan. Dengar keluhan mereka, kasihani mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi keluarga Bapak Robi yang bertemu dengan hari ulang tahun pernikahannya di minggu ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga ini dengan berlipat-lipat ganda.
apapun yang mereka kerjakan Tuhan, jadikan berhasil dan kuatkan mereka dalam pernikahan mereka, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan, mereka tetap kuat dalam kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam minggu ini bertemu dengan hari ulang tahun mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Allah memberkati mereka dengan berlipat kali ganda, memberikan panjang umur untuk dinikmati masa depan yang terbaik. Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka menikmati sukacita panjang umur yang Tuhan berikan bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Kami mohon kasih karunia-Mu menyertai kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, dan malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.